Sebelum memulai dialog dengan Bapak-Bapak Menteri dan juga teman-teman Slang, Pak Teten saya boleh pinjam sebentar ya Bapak-Bapak, karena kita mau coba bikin kopi Menteri Pak, katanya Pak, request ini Pak. Katanya jarang-jarang Pak, kalau menyuguhkan kopi untuk Menteri itu biasa Pak, silakan Pak. Tapi kalau disuguhkan kopi oleh Pak Menteri itu katanya berbeda rasanya. Jadi katanya kan kalau menyuguhkan kopi ke Menteri itu biasa Pak. Kita agak nunduk ini Pak biar kelihatan gambarnya. Nah foto dulu boleh kali, jarang-jarang foto Pak. Bikin kopi. Kita dong bikin kopi. Nah, sekarang mau dibikinin kopi sama Pak Menteri. Gelasnya yang mana ini? Boleh saya pinjam mic-nya Pak? Siap. Gelas Bapak? Kopino. Oh iya, udah kopinya. Cium, oh cium. Kopinya beda wanginya ya Pak ya? Air panas. Ini Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa Bapak. Udah panas, siap. Lumayan sering bikin kopi kayaknya ya Pak, sendirian Pak. Oh nggak dibikinin Pak sama stafnya? Bikin kopi itu sekarang jangan nyuruh pembantu. Nah, mereka nggak bisa bikin kopi ya. Atau rasanya berbeda kalau dibikin orang lain Pak? Iya, jadi saya bikin kopi sendiri. Oh. Kalau nggak nyuruh barista. Aduh, ini mandiri namanya ya teman-teman ya. Nah ini kopinya Pak, kira-kira mau dikasih ke siapa di? Sering sama Mas Abdi sih. Sering ketemu. Coba kita ketik dulu Pak. Kita taruh dulu. Kalau Pak tadi kayaknya kopinya udah cukup satu Pak. Mungkin ke kakak-kakak Slang. Kakak-kakak Slang belum pernah kan dibikinin kopi sama Pak Menteri? Ini kopinya Belum, beda, Pak, kopinya silakan. beda nih. Kopi rasa menteri. Kopi rasa Menteri. Wih. Boleh kita kasih aplaus ya teman-teman semuanya. Ya Pak Teten boleh kembali lagi ke kursinya. Terima kasih Pak untuk suguhan kopi rasa Menteri. Kopi potlot rasa Menteri. Saya serahkan kepada Mas Prabu, silahkan Mas. Ini tuh Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mohon izin Kang Menteri, Kak Menteri, Mas Bim Bim, Mas Abdi, Mas Kakak, Mas Rido, Mas Ivan. Kalau wawancara Kang Teten, Kang Menteri, Mas Menteri saya udah biasa. Wawancara Slang yang bikin tegang. Salah nanya jutaan fans aja jadi hater saya nanti. Tapi kita mau ngomongin hal yang menarik ini, Mas Kak Menteri, Kang Menteri, tentang bagaimana Slang bikin koperasi. Waktu saya dengar cerita ini agak unik gitu. Ada yang namanya band gitu ya Kang Menteri ya. Terus bikinnya koperasi, karena biasanya kan kalau band itu ya sekarang ya zamannya ya coworking space, bikin cafe gitu. Nah ini tiba-tiba ujuk-ujuk muncul yang namanya koperasi. Mungkin ke Mas Bim Bim dulu kali ya, Mas Bim Bim. Awal mulanya gimana sih Mas sampai kepikiran itu yang namanya koperasi? Iya, memang dari awal terbentuk Slang Fans Club 90s ya, kita selalu mencoba memberdayakan penggemar kita untuk mandiri secara ekonomi gitu. Mereka punya merchandising, mereka punya warung, punya toko. Dan 2019 baru ngobrol nih sama Kang Teten. Oh jadi udah sempat ngobrol sebelumnya. Ya, bahwa 2019. ini gimana ya kita memberdayakan mereka supaya jadi lebih mandiri, lebih besar. Akhirnya tercetus lah, ya udah kita bikin koperasi Slang yang berbasis penggemar antara band rock and roll dan penggemar. Dan ini baru pertama kan. Iya, jadi, pertama. Ini sih saya pikir bakal jadi headline di mana-mana ya. Slang bikin koperasi. Namanya juga nyentrik lagi, Slang Cops gitu kan. Iya. Ini IP baru nih, Kang. IP baru. Iya. Nah, waktu itu ya Mas Bim Bim ya. Pak Menteri, Kang Menteri udah jadi menteri dong pada saat itu kan. Iya, nah, terus kenapa baru terrealisasinya setelah berapa tahun nih? Ada tiga tahun. 2020 kita udah rapat, udah ngumpul, udah ketemu, tiba-tiba pandemi kan. Nah itu rada panik juga tuh. Iya. Keluar bingung gitu kan. Teknologi juga akhirnya ngerti Zoom gitu kan. Jadinya belum tahu apa. Jadi karena pandemi telah tertunda 2 tahun, tapi alhamdulillah sih dengan tertunda kita jadi lebih siap, lebih matang. Lebih matang. Ya, lebih bisa
introspeksi gimana ke depannya. Alhamdulillah April kemarin baru diresmiin dan launching di bulan Juli ini. Ya, lalu ini sekarang diluncurkan, Kang Menteri sudah punya nomor anggota. Nomor berapa tadi? 14 ya? Kalau Mas Menteri, Kak Menteri nomor berapa? 24. Oh, perlu cie-cie ini kayak nih. Nomor 14, nomor 24 udah ada 2 menteri jadi anggota koperasi. Padahal saya lihat di biografinya Kang Teten. Menteri dong. Slankers. Oh, slankers. Slankers. Padahal saya lihat di biografinya ini Kang Menteri, kalau Slankers ini ditujukan untuk anak-anak muda ya. Iya. Kalau lihat di websitenya gitu. Kang Menterinya masih muda ya. Ya, masih 18 jalan. Kalau Jalannya 60 orang tahun, masuk 50 potlot, umurnya berhenti. Wih, luar biasa. Ada black hole di sini ya langsung. Kang gimana Kang merespon tentang Slankers ini? Ya, seperti ya saya salut lah. Seperti saya katakan tadi, tidak banyak band, ya apalagi di band rock and roll yang memikirkan kesejahteraan fansnya, ya penggemarnya. Nah, dan yang saya salut ini dibikin koperasi, dan itu cocok. Kenapa? Karena seperti Bung Hatta bilang, koperasi ini bukan kekuatan modal, tapi kumpulan orang-orang. Nah, ini kan slankernya ini fans slang ini kan besar. Die hard semua Nah, ya. jadi ini memang cocoknya memang koperasi. Itu saya tawarkan waktu itu ke Bim, koperasi aja Bim. Saya bilang fans Barcelona itu juga koperasi. Nah, dan ini saya kira akan menjadi era baru lah koperasi di Indonesia. Jadi saya terima kasih kepada Slang karena nama koperasi itu kan udah kurang bagus ya, kurang diminati oleh anak muda. Nah, sekarang ini kita tawarkan konsep baru koperasinya, yaitu koperasi multi pihak. Ya. Ya, kan ada Slangnya sebagai yang sudah punya brand kuat dan ada anggotanya dan mungkin nanti seperti Pak Erik ini juga bisa jadi investornya. Wih, untuk udah memperkuat ditembak ini, nih di sini ya. nih. Jadi kekuatan koperasi itu bukan lagi dari ini. Ya kalau yang ya harus jadi investor. Gitu. Gimana Kak Menteri langsung? Nah, tapi nanti kan di multi pihak itu misalnya Slankers sebagai foundernya yang sudah punya brand kuat, apapun juga di merek pakai Slang kan menjual gitu. Betul. Tentu punya penilaian value sendiri. Nah, investornya jadi tidak takut misalnya founder begitu masuk investor karena sudah diatur di koperasi multi pihak itu. Nah, ini konsep baru tentang koperasi modern yang kita ingin, dan yang pertama ini yang hebatnya Slankers ini yang baru mulai. Betul. Ya. Slangnya menginisiasi ya, mudah-mudahan malahan bisa nular juga nih Kang Teten. Iya, saya kira ini harus. Nanti Pak Erik juga saya kira punya banyak klub olahraga, basket segala macam. Saya kira bisa dibuat koperasi. Kita tembak aja, tim basketnya ada koperasinya Ada juga, koperasi juga. gitu ya. Klub bolanya ada koperasinya juga. Silahkan langsung disambut. Kak Menteri Tapi nanti. jangan keto. Jangan apa? Koperasi Erik Thohir. Oh jangan. Jangan keto ya. Gimana Kak Menteri? Monggo. Boleh juga tapi itu berbasiskan fans Erick Thohir. Slang merupakan ikonik yang tadi saya sampaikan. Setuju. Ya, dimana kalau di kancah musik sudahlah tidak perlu dipertanyakan. Tapi yang membedakan itu, slang itu punya pergerakan movement atau dorongan daripada isu sosial dan lain-lain. Nah, karena itu tadi saya tertarik sekali ketika saya baca ada warung slang, di mana ini bisa juga membantu dua hal. Satu, pembukaan lapangan pekerjaan, dan memang sekarang mayoritas ketika kita melakukan research, anak-anak muda Indonesia pengen jadi pengusaha. 70%. Ya. Nah, warung ini sesuatu yang menarik buat saya karena di situ ada pergerakan yang Slang bisa dorong. Apa? Kesehatan. Ya, di mana 60 sampai 70% yang makan di warung itu pekerja informal atau artinya pekerja yang bukan mendapat pekerjaan bulanan tapi harian. Ya. Nah, kalau 60-70% ini di mana warung Slang itu bisa memberikan solusi makanan sehat, makanan yang baik, ya. Ini juga mengurangi tadi ketidakpastian mereka mencari nafkah. Bayang nggak kalau dia memakan di warung yang kurang sehat?
mereka tidak bisa bekerja. Hari itu tidak dapat uang buat anak-anaknya. Dan kita bisa saksikan nanti Slank kita turun di beberapa titik. Di mana tempat pekerja informal itu di satu rumah kecil, mungkin sebesar ini rumahnya. Ya. Isinya 13 orang, 3 keluarga, semuanya pekerja informal. Nah ini dorongan-dorongan ini kenapa yang saya yakin Slank bisa memberikan value lebih. Nah tinggal bagaimana tadi ekosistemnya kita perbaiki. Misalnya contoh, bagaimana warung-warung ini yang sudah punya merek, tetapi juga bisa berkompetisi dengan tentu dorongan daripada usaha besar yang bisa mendapatkan gulanya, dagingnya lebih murah. Karena Ya. ketika mereka beli dengan kuantitas besar, Jadi dia lebih murah. Bagaimana warung-warung ini bisa selamat? Nah itu koperasi kan? Nah, Koperasi. dengan koperasi, dengan dukungan BUMN nanti kita bisa dorong mendapatkan daging, gula, minyak goreng yang harganya tidak Tuh Andi. kalah dengan pasar. Minyak gorengnya 14.000 dong. Iya harus kompetitif gitu. Nah, lalu pendanaan warung ini pun bisa dikaitkan dengan program-program ekonomi kerakyatan Ya. yang memang Pak Presiden mendorong bahwa KUR itu sekarang dinaikkan lagi. Iya. Indonesia ini sekarang total kurnya 388 triliun Tahun Besar ini. ya. nah, tahun ini. Dan akan terus naik. Nah, jangan sampai diakses oleh yang besar-besar, jangan sampai salah sasaran. Ini harus diakses oleh yang kecil. Itu yang saya bilang namanya ekonomi berputar. Jangan ekonomi menetes. Netesnya gede lagi, itu lagi, ya kan? Nah, ini yang kita harus memastikan ekonomi berputar. Nah, koperasi punya kekuatan itu. Kami di BUMN punya dukungan pendanaan, mendukung ekosistem, dan kita melibatkan semua pihak yang bisa tadi menjaga fundamental daripada ekonomi kerakyatan ini. Ya, Nah, ya. ini saya rasa kombinasi yang menarik. Tinggal saya sama Pak Teten siap mengawal sebagai slankers supaya ekosistemnya jalan. Jangan hanya mereknya bagus, tapi ekosistemnya tidak bisa bersaing.